Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aziza Rina Fauzia dengan NPM 2413024032. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial terkait penggunaan WordPress. Nah, untuk langkah pertama itu, kita itu harus memasukkan akun Google kita. Nah, di sini kita buat akun baru kita. Kita bisa buat akun baru ini di Google Chrome. Kita buka Google Chrome kita, habis itu kita klik bagian tambahkan akun. Nah, setelah kita masuk ke halaman ini, kita pilih yang buat akun. Habis itu pilih bagian untuk penggunaan pribadi saya. Lalu kita masukkan nama depan kita. Terus nama belakang kita ini juga opsional. Serah kalian mau diisi atau enggak. Habis itu klik selanjutnya. Habis itu kita isi tanggal lahir kita. Klik selanjutnya. Nah, di sini Google ini udah menyiapkan nama untuk akun kita. Nah, di sini kita bisa milih basing yang mana, tapi di sini saya mau milih yang Yumna Aziza bagian ini. Habis itu kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita itu masukin sandi untuk akun kita. Habis itu habis itu kita pilih selanjutnya. Nah, kita di sini bisa masukin alamat email pemulihan. Habis itu klik selanjutnya. Habis itu kita pilih selanjutnya. Terus pilih saya setuju. Nah, di sini akun kita sudah jadi ya. Habis itu kita bisa langsung masuk ke WordPress-nya. Baik, selanjutnya itu kita langsung masuk ke situs WordPress-nya. Di sini kita masuk ke Google, terus ketikkan WordPress. Nah, habis itu kita pilih bagian wordpress.com. Nah, di bagian tampilan ini kita klik yang bagian mulai. Nah, di sini kita bisa langsung lanjutkan dengan Google. Nah, di sini kita bisa menggunakan akun yang telah kita buat. Akun yang kita buat tadi itu ini ya, teman-teman. Habis itu selanjutnya, habis itu kita masukin kata sandi. Selanjutnya, habis itu lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah masuk ke sini, ini kita sudah masuk ke akun WordPress-nya.
Nah, untuk langkah yang pertama kita bisa langsung ketikkan nama kita, misal Yumna. Nah, habis itu kita itu pilih yang bagian gratis. Kita pilih, habis itu kita lanjutkan. Terus kita pilih yang gratis. Kita klik mulai gratis. Nah, di sini kita bisa skip. Nah, di sini kita sudah masuk ke blognya. Nah, di sini kita bisa pilih tema sesuai dengan keinginan kita ya, teman-teman. Nah, di sini juga tuh banyak fitur-fitur yang bisa kita gunain. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan terkait fitur-fitur apa saja sih yang tersedia di dalam WordPress itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait fitur-fitur apa saja sih yang tersedia di dalam WordPress itu sendiri. Nah, di sini ini adalah tampilan dari WordPress yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu itu adalah terkait profil saya. Di sini profil saya ini Azizah. Nah, gimana sih cara kita untuk ganti profil kita? Nah, di sini saya ini menggunakan logo yang telah saya buat. Dan di sini juga ada tulisan biologi adalah kunci. Gimana sih kita buat kayak gini tuh? Kita ini bisa pergi ke bagian customize. Nah, di bagian ini teman-teman bisa nih mengatur semua yang teman-teman inginkan, mulai dari logo, terus tulisan ini. Nah, di bagian logo dan tulisan ini teman-teman bisa pergi ke bagian sheet identity. Nah, di sini tuh teman-teman bisa mengedit sesuka teman-teman semua. Nah, jangan lupa ya teman-teman, setelah kita merubah atau mengganti, jangan lupa untuk save kembali. Nah, setelah itu fitur selanjutnya yaitu terkait tema ini. Nah, tema yang saya gunakan ini adalah tema rolling, yang dimana ini barbar yang sudah ada di sini tuh emang sudah disediakan dari template-nya. Di sini yang pertama itu ada home. Di sini ada home, habis beranda. Dan ini tampilannya ya teman-teman. Nah, di bagian beranda saya sendiri ini, di sini juga ada yang namanya footer, dan di sini ada yang namanya feedback. Nah, gimana sih cara membuat footer dan feedback? Teman-teman bisa klik yang bagian edit. Nah, habis itu kan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, terkait footer sendiri ini, kita itu bisa nambahin. Kita bisa klik bagian plus ini. Habis itu teman-teman bisa nih pergi ke bagian footer. Nah, di sini footer. Nah, di sini tuh banyak banget template-template yang teman-teman bisa gunain sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Dan jangan lupa setelah kita mengedit atau mengubah, jangan lupa untuk klik save. Nah, habis itu kalau untuk bagian feedbacknya sama seperti yang footer, di sini kita bisa klik tanda tambah, habis itu kita bisa tulis feedback. Nah, feedbacknya yang ini ya teman-teman, yang feedback form. Nah, yang feedback form ini kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita. Terus fitur selanjutnya itu di sini ada profile. Ini profil saya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada video YouTube. Teman-teman juga bisa menambahkan video YouTube, gambar, atau segalanya. Caranya juga sama kayak tadi. Untuk yang bagian video YouTube ini,
kita bisa klik tanda tambah. Habis itu teman-teman bisa masukkan nih yang YouTube embed. Di sini teman-teman bisa masukkan link YouTube yang telah teman-teman salin. Nah, untuk media sosial juga di sini juga sudah disediakan fiturnya. Itu kalau tidak salah itu namanya kontak. Nah, bisa pakai kontak yang info atau yang social icons. Di sini saya menggunakan yang social icon. Nah, di sini nanti teman-teman bakalan disuruh masukin mulai dari link WhatsApp, IG atau WordPress. Terus selanjutnya itu saya di sini kalau yang bagian materi ini materi saya ya teman-teman. Seperti ini. Terus di bank soal saya juga untuk bagian kuis 1, kuis 2 atau kuis 3 itu sama aja. Ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu bisa mengedit sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini kan tampilan kuisnya. Nah, untuk cara menambahkan kuis, teman-teman bisa klik di sini, tuliskan kuis. Nah, di sini pilih bagian yang tanda tanya. Nah, habis itu kita pilih yang create a new quiz. Habis itu pilih yang bagian login. Lalu klik bagian create new. Habis itu pilih bagian yang kuis. Nah, di bagian ini teman-teman nih bebas mau ngasih nama isi materinya atau mau nulis kuis 1, 2, 3 itu terserah teman-teman. Habis itu kita pergi ke bagian form file yang dimana form file ini gunanya untuk mengisi nama responden. Misal di sini nama. Habis itu teman-teman bebas nih mau nambahin nomor telepon, alamat, tanggal lahir. Tapi di sini saya hanya menggunakan nama, tanggal lahir sama alamat email. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi. Misal di sini teman-teman isi nama lengkap. Nah, habis itu untuk bagian sebelah kanannya teman-teman pilih yang bagian pertanyaan ini wajib diisi dan bagian jawabannya ini kita pilih yang first and last. Habis itu jangan lupa untuk di save dan ini berlaku pada yang bagian nomor telepon sama email. Nah, habis itu kita bisa tambahkan halaman. Nah, untuk bagian halaman kedua ini diperuntukkan untuk pertanyaan. Kita klik bagian question, habis itu kita pilih yang bagian multiple choice. Nah, di bagian ini teman-teman bisa membuat pertanyaan. Semisal apa kepanjangan DPR. Nah, di sini teman-teman untuk bagian sebelah kanannya pilih yang bagian question is mandatory. Habis itu bagian ini ya kita pilih A sampai Z. Habis itu jangan lupa di save. Nah,
Setelah ini teman-teman juga untuk bagian optionnya ini, kalau misalnya salah nih, kita bisa edit bagian sini, edit. Untuk tambahannya, kalau misalnya option jawabannya kurang, teman-teman bisa bagian tambah ini. Nah, habis itu jangan lupa di save kembali. Nah, untuk fitur-fitur pertanyaan ini, banyak ya teman-teman, kita bisa membuat fitur pertanyaan berupa gambar dan video. Untuk berupa gambar, teman-teman bisa masukkan file gambar yang telah teman-teman sediakan. Begitu juga untuk bagian videonya. Nah, setelah pertanyaan itu selesai dibuat, teman-teman bisa nih untuk mengatur mulai dari style sama pengaturannya. Mau tema warna tema warna dari kuis kita ini apa? Kita bisa pilih bagian sini ya. Ini banyak untuk tema-temanya. Nah, setelah teman-teman menentukan tema, jangan lupa untuk di save kembali. Habis itu ke bagian setting. Nah, di bagian setting ini teman-teman bisa nih mengatur mulai dari bahasa, terus header footer. Nah, untuk header footer sendiri, teman-teman itu bisa mengupload header dan footer yang telah teman-teman sediakan, dan jangan lupa untuk pilih bagian yang center. Nah, setelah teman-teman selesai membuat pertanyaan, jangan lupa untuk di save. Nah, setelah di save, teman-teman klik bagian share. Nah, di bagian share ini teman-teman pilih bagian copy to clipboard. Nah, nanti setelah linknya itu disalin, teman-teman pergi ke bagian quiz yang tadi teman-teman. Nanti link yang udah disalin ini kita tempel di bagian sini, habis itu diklik embed. Nah, habis itu quiz kita telah jadi. Nah, untuk fitur selanjutnya itu teman-teman, di sini itu ada namanya widget. Nah, ini yang bagian sebelah kanan sendiri. Teman-teman itu bisa menambahkan mulai dari GIF, gambar, musik, kalender, habis ini feedback. Ini bisa teman-teman dapatkan di sini nih teman-teman. Customize. Teman-teman bisa pergi ke bagian nih widget. Teman-teman klik. Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan semua icon-icon ini, teman-teman bisa klik bagian tambahkan ini. Teman-teman bebas mau milih dari gambar, quotes, atau intinya semua fitur-fitur yang ada di sini teman-teman bisa gunain. Misal GIF. Kalau misalnya teman-teman mau langsung GIF-nya itu dari sininya, teman-teman bisa klik GIF. Nah, di sini banyak GIF-GIF yang bisa teman-teman dapetin. Seperti itu. Habis itu teman-teman juga bisa masukin musik, gambar, feedback. Ini untuk tampilannya seperti ini, dan jangan lupa untuk di save. Terus untuk tampilan home, beranda, profile, materi, galeri ini teman-teman ini bisa didapatkan dengan mengklik sini. Kita pergi ke beranda. Nah, kita pilih bagian tampilan, habis itu ke tema. Nah, di bagian tema ini, nah yang ini ya teman-teman, yang bagian rolling kita klik 2 kali. Habis itu kita pilih customize site.
Habis itu pilih bagian yang menu. Oh ya, untuk yang bagian ini teman-teman juga tadi bisa yang bagian atas itu langsung ke customize-nya langsung, itu bisa nanti langsung masuk ke bagian sini. Habis itu kita pilih bagian ini menu. Nah, di sini tuh teman-teman bisa menambahkan mulai dari bab, subbab, atau mau menu-menu baru. Kalau misalnya teman-teman mau nambah ini menu baru, kita bisa klik aja bagian add item. Nah, habis itu teman-teman bisa klikkan di sini, misal DNA. Habis itu teman-teman add. Semisal DNA ini kita mau dijadiin sebuah materi. Nah, kita bisa geser ini ke bagian sini, agak menjorok kalau untuk bagian subbabnya. Nah, teman-teman bisa mengedit mulai dari home sampai ke bank soal. Nah, dan jangan lupa lagi-lagi setelah kita mengedit, jangan lupa untuk di save. Setelah itu untuk fitur selanjutnya, oh ya, untuk mengatur tampilan mulai dari font, background warna itu teman-teman sama kayak tadi itu adanya di tampilan juga tadi itu. Bagian yang ini. Nah, untuk backgroundnya sendiri teman-teman bisa didapatkan di bagian ini nih, color, font. Teman-teman bisa mengatur sesuka hati teman-teman. Terus untuk fontnya juga terserah teman-teman, dan jangan lupa untuk di save. Mungkin fitur-fitur yang saya gunakan di WordPress itu saja. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.